Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Ini menunggu Ummu Adam. Assalamualaikum, Dana. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Akhirnya. Akhirnya setelah sekian lama ya. Betul. Sambil nunggu Bunda di luar sana yang ingin bergabung. Oke. Masya Allah. Jadi ini adalah kali ketiga Q&A. Masya Allah kita masih punya banyak pertanyaan. Iya. Ada, nggak tahu ya, ada 25 halaman. Saya nggak tahu ada berapa Masya Allah. pertanyaan. Jadi insya Allah kita berharap ini Q&A terus berlanjut. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan dari beberapa bunda yang belum terjawab di grup kita, WhatsApp grup Bunda Bahagia. Insya Allah sebisa mungkin kita upayakan kita jawab di Q&A ini. Salah satu alasannya adalah supaya para bunda di luar sana juga bisa mengambil manfaatnya. Karena ada beberapa pertanyaan yang memang berulang-ulang gitu ya, topiknya sama, jenis pertanyaannya sama. Jadi kalau misalkan itu kita jawab dalam dalam live event, insya Allah harapannya para bunda yang lain yang memiliki pertanyaan yang sama bisa terjawab dengan Q&A kita. Betul. Insya Allah. Kita broadcast dulu ya, Dan? Boleh? Insya Allah. Sebentar. Mungkin bisa disapa siapa yang on ini? Saya nggak bisa lihat ini. Makanya ini lagi mau online di komputer. Karena mungkin karena aku join sama screenmu, jadi cuman bisa lihat dirimu dan nggak kelihatan yang lain. Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Saya mau share ke... Sambil nunggu bunda yang hadir insya Allah. Di sini jam 12 siang. Alhamdulillah udah mulai dingin. 16 kalau pagi hari. 16 derajat Celcius. Siang masih 30-an lebih, hampir 40. Oke, insya Allah udah semua ini. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Ada Nizar di, Masya Allah, ini online friend di Greece kalau nggak salah. Kemudian Ummu Munajah, Widya Aprilawati di Surabaya, Widya, Masya Allah. Terima kasih udah bergabung. Oke, kelihatan sekarang ini udah. Kelihatan ya? Oke, Alhamdulillah. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama, Dan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari batch 1, Ummu Taki, Yumna yang jawab ya. Bagaimana cara melatih anak 5 tahun agar dia pede dan berani berbicara di depan umum atau di panggung? Oke, itu aja ya pertanyaan, kiraan masih panjang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Oke, yang pertama yang harus kita sadari ya Bun ya, kalau kemudian kita bicara tentang bagaimana anak itu supaya pede di depan panggung, perlu kita ingat bahwa tidak semua anak itu memiliki kepribadian yang sama. Ada anak yang introvert, ada yang extrovert ya. Ini sesuatu yang by nature sudah ada sejak mereka lahir. Jadi kita harus bisa menerima kenyataan, oh anak saya yang pertama itu mungkin introvert, yang kedua extrovert, yang pertama agak kesulitan untuk tampil di depan umum, yang kedua mungkin oke-oke aja, nggak ada stres, nggak ada anxiety. Ya, ini sesuatu yang sebagai bunda, sebagai ibu kita harus sudah bisa mengidentifikasi sejak awal ya. Ada anak yang memang tidak suka menjadi pusat perhatian ya. Untuk anak-anak seperti ini mungkin perlu waktu yang panjang untuk warm up gitu ya, untuk bisa
meyakinkan diri mereka sendiri bahwa everything is okay. Kalau misalkan saya ada di atas panggung itu nggak masalah gitu ya. Untuk anak-anak introvert, mungkin ini sesuatu proses yang perlu untuk dilatih. Nanti insya Allah kita bagi. Cuman satu hal yang perlu kita catat, paparan yang yang membuat mereka anxious atau cemas ya di luar keperluan ya, itu sebenarnya tidak harus terjadi. Maksudnya begini. Misalkan ikut lomba gitu ya, biasanya lomba kalau anak-anak kecil di Indonesia itu sangat didorong gitu ya. Masya Allah ada bagusnya, ada tidak bagusnya juga ya. Untuk anak-anak yang memang mereka kompetitif, anak yang introvert, mungkin ini sesuatu yang piece of cake dan nggak menciptakan perasaan yang kacau gitu ya, cemas, bingung, kemudian takut di dalam diri anak. Tapi untuk anak tertentu ya, beberapa anak yang mungkin introvert ini adalah stresor besar ya. Kalau misalkan dia itu harus naik ke panggung karena tugas sekolah, misalkan ada akhir acara itu mereka harus misalkan bacakan hafalan mereka di depan para ustadz, atau kemudian hal-hal yang memang ini adalah must gitu ya, bukan voluntary, bukan hal yang okay, it's nice if you do but it's okay if you don't, misalnya gitu, yang kita ada pilihan, maka kita perlu berhati-hati. Jangan sampai itu kemudian jadi stresor yang kedepannya justru akan membuat anak menjadi trauma ya, dan ngerasa bahwa mama itu nggak ngerti sama kondisi psikologiku gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang seperti ini yang kemudian kedepannya itu dia harus perform gitu ya, maka bisa dilatih. Yang pertama mungkin mempertebal kepercayaan diri mereka. Jadi gini Bun, anak tidak berani tampil di depan itu karena mereka biasanya takut dijudge gitu ya. Mereka merasa orang ini nanti akan mentertawakanku. Orang-orang ini kalau nanti berbuat akan salah. Kalau berbuat salah, orang ini nanti akan mengejekku kalau nanti tampilanku nggak bagus. Jadi mereka sudah membayangkan hal-hal yang negatif ini gitu ya, sehingga akhirnya yang muncul nggak deh, nggak gitu. Nah, supaya hal yang seperti ini nggak muncul, insya Allah kita pupuk mereka dengan hal-hal yang positif. Jadi kita di modul 1, topik ketiga itu ada ya, agar anak melatih kegigihan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membantu mereka memunculkan pikiran-pikiran positif ya. Isi tangki cinta mereka itu harus nggak bisa enggak gitu ya, karena tangki cinta yang penuh itu akan buat anak merasa secure. Kalau udah secure, mereka bisa seolah menaklukkan dunia gitu ya. Kemudian Dan yang kedua, tangki cinta itu mungkin sedikit satu aja, tambahin pekerjaan orang tua yang utama itu ya, to love no matter what even if. To love no matter what even if, ya nggak ada yang lain yang bisa ngasihkan, yang cuma yang bisa memberikan sepenuhnya adalah orang. Siapa yang bisa mencintai anak-anaknya lebih dari siapapun kalau bukan orang tuanya kan gitu. Yang penting kita tahu apa bahasa cinta mereka, jadi kita ngisinya itu pas gitu. Sebanyak-banyaknya, nggak sampai meluber-luber, nggak masalah gitu, nggak ada bahayanya kalau cinta itu diberikan sedemikian rupa. Nah, yang kedua membantu memunculkan pikiran positif tentang dia. Adik itu masya Allah, walaupun mungkin kelihatan takut, tapi adik itu atau kakak itu kalau menyiapkan sesuatu pasti detail. Ya, kalau detail seperti ini biasanya nggak akan banyak yang salah. Nanti orang pasti akan bisa melihat kerja keras adik dari detailnya. Adik menyiapkan speech dan seterusnya. Ya, kemudian mungkin adik ngerasa nggak pede, tapi masya Allah kalau adik itu sudah di panggung menyampaikan tuh kelihatan banget adik itu tahu apa yang adik bicarakan gitu ya. Jadi dimunculkan pikiran-pikiran positif tentang kualitas dia. Kemudian yang terakhir bisa dengan role play. Ya, ini bisa dipakai, ini kadang saya pakai juga di rumah. Jadi mereka mungkin Jumat malam atau Sabtu malam Minggu itu kita ada family time. Family time-nya itu anak-anak mungkin main drama ya, penontonnya siapa, ayah sama bunda atau sama adiknya gitu. Jadi atau mungkin kita mau pidato tentang kisah sahabat misalnya gitu. Jadi kita role play, bisa jadi kita harus ngajarin apa sih kisah sahabat itu, nanti dalam speech itu isinya apa aja ya bun misalnya gitu. Yang pertama mungkin namanya, yang kedua apa kualitas bagusnya dari sahabat ini, yang ketiga sebagai
Muslim sekarang ini apa yang bisa kita contoh dari kisah sahabat itu. Jadi kita ajari mereka untuk membuat speech-nya, kemudian bisa tampil 5 menit gitu ya. Jadi itu adalah proses pembiasaan. Insya Allah dari situ pelan tapi pasti akan ada progres. Tapi ini memang ribet ya Bun ya. Maksudnya harus siap. Kita itu harus siap ribet. Aduh, mau bikin anak mau tampil ke depan aja segitu ya Bu, ya Dok ya. Iya memang seperti itu. Jadi insya Allah tetap semangat, jangan malas-malasan. Insya Allah akan ada hasilnya. Mungkin itu Dan. Usaha tak akan mengkhianati hasil. Itu Exactly, kata-kata betul. yang ya. Oke. Oke. Oke, kita sapa Kata-kata dulu yang ya, sudah Masya itu. Allah ada Ya, 25 monggo. bunda ini. Masya Allah. Terima Atau kasih, bunda, ini udah setia. ada Bunda Amira, Sinta Ummu Khadijah, Bunda Adira, Masya Allah yang selalu setia. Ika Nur Hayati, Mutmainah Amatullah, Ummu Fatimah ini teman yang di Qatar ya, Masya Allah. Arim Zulfa, Masya Bunda Allah. Elah Nur Rahmah, Siti Ummu Mulyaningsih, Arim Zulfa, bundanya Zaki, Masya Di Surabaya, Allah, di Arim Zulfa. Masya Allah. Suryana Rina, Mbak Indah. Mbak Indah Ummu Izzah ini juga teman setia. Ummu Syauki. Belum lihat Banyak Bunda banget Ifah ya ini. ternyata. Oke, Ummu Aira. Nani, Ummu Ais, dia Zidni di teman sekosan dulu. Adriana Syahida, Masya Allah. Oke. Siapa Bunda Ifah? Top fan-nya Dokter Kembar belum muncul kayaknya nih. Oh iya, Ifah Atau Tanuli. kita kelewat. Masya Allah. Ya. Nggak tahu ya. Oke, Masya Allah. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung. Boleh di-share kalau misalkan ini bermanfaat bagi para bunda di luar sana. Insya Allah kita menyiapkan, pertanyaan ini sudah pertanyaan yang sudah diajukan oleh para peserta Bunda Bahagia di grup WhatsApp grup kita. Sudah diajukan mungkin beberapa minggu yang lalu atau mungkin bulan lalu. Tapi Bulanan. karena setiap harinya kita setiap minggunya atau setiap Q&A ini part ketiga ya. Itu kita cuma bisa jawab 7 atau 10 pertanyaan max. Nah, itu Bunda Ifah Tanuli udah datang. Masya Allah. Tanauli. Tanauli. Oke, monggo Dan. Sekarang pertanyaan yang kedua ya. Oke. Oke, bismillah. Berapa usia ideal anak untuk masuk pesantren? Saya sering debat sama suami terkait hal ini. Beliau bilang semakin dini akan semakin cepat hafalannya. Sedangkan saya kalau terlalu dini ini masih kasihan karena takut dia masih kurang kasih sayang dari orang tua. Mohon pencerahannya, Dok. Ya. Sebenarnya kita perlu garis bawahi terlebih dahulu motivasi kita sebagai orang tua untuk memondokkan anak itu apa. Kalau boleh dirangkum itu ya dari pengamatan saya sendiri, yang pertama karena kita merasa nggak mampu sebagai orang tua untuk menjadikan anak kita faham Islam, sefaham para syekh yang kita mungkin inginkan, dan mereka bisa hafiz Quran sementara kita enggak. Jadi intinya outsource ke orang lain karena kita nggak mampu sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan yang seperti yang kita inginkan, visi yang kita inginkan. Yang kedua, mungkin kita menginginkan anak kita bisa mandiri, jauh dari kita, yang membuat akhirnya nanti besar dia bisa menjadi anak yang terbiasa tanpa orang tuanya. Ketika mereka harus kuliah atau mungkin bahkan mereka sudah menikah, ada keterampilan-keterampilan yang dia tidak bisa dapatkan kalau itu berada di rumah. Karena selalu dilayani oleh ibunya atau selalu dipuk-puk sebagai anak baby oleh ibunya gitu mungkin. Pertimbangan yang kedua. Dan pertimbangan yang ketiga kemungkinan ikut-ikut tren. Wah, anakku yang anak tetanggaku dia mondok gitu. Aku gimana ini kayaknya anakku gak mondok. Seperti tren anak umur 5 tahun itu harusnya dia sudah sekolah. Pressure dari masyarakat kalau anak 5 tahun belum sekolah itu kesannya gimana gitu. Entah kamu orang tuanya yang gak ada duit atau emang ibunya yang nggak istilahnya mungkin nggak apa itu namanya update atau apalah, yang jelas pressure society itu memang akan bisa membuat kita memutuskan sesuatu berdasarkan itu gitu. Jadi tiga hal itu kemungkinan yang menjadi alasan orang tua untuk memondokkan. Nah, lepas dari
itu bagus atau enggak, kalau itu yang menjadi alasan, maka ada sebagai orang tua yang terakhir itu harusnya jangan ya, ikut-ikutan tren itu bukan satu alasan yang harusnya dipakai. Kalau alasannya ingin outsource untuk melatih mereka mandiri dan outsource untuk mereka bisa hafiz karena kita nggak mampu, itu pun sebenarnya ada perdebatan juga itu. Tidak harus orang tua itu hafiz untuk mencetak anak menjadi hafidhoh. It's not something dalam banyak sejarah kayak misalkan sejarahnya biografinya Imam Syafi'i. Bundanya bukan seorang syekhah yang kemudian mengerti semua hukum Islam, tapi ternyata beliau menjadi seorang ulama besar yang sampai hari ini kita tahu nama beliau itu. Jadi itu pun masih ada dalam perdebatan dalam arti saya nggak mengiyakan untuk memondokkan anak dan saya juga tidak mendorong untuk memondokkan anak gitu. Tergantung visi keluarganya ya Dan ya. Tergantung visi. Betul. Nanti tergantung visi orang tuanya dan juga realitas anak itu seperti apa. Kalau visi orang tuanya itu begitu tinggi kemudian bisa ditransfer kepada anak dan anak bisa memahami itu kemudian dia mampu, maka monggo silahkan gitu. Tapi kalau visinya itu tinggi dan kemudian anak belum bisa memahami itu dan kemampuan anak itu tidak mendukung gitu ya, jangan dipaksakan gitu. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan umur berapa kita itu bisa idealnya memondokkan anak. Kalau 0 sampai 7 tahun seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an terkait dengan masa bahwa pembagian pendidikan anak itu dibagi 3, 0 sampai 7. Itu perlakukan sebagai raja. Di dalam ilmu psikologi pun itu adalah masa kritis bagi orang tua untuk membentuk karakter anak. Jadi kalau 0 sampai 7 tahun itu bunda itu tidak hadir di dalam kehidupan awal mereka, maka bonding dengan orang tuanya itu akan sangat minim dan itu padahal bonding atau keterikatan dengan ayah bundanya itu nanti akan sangat dibutuhkan ketika mereka sudah teenager. Di mana secara fisik mereka sudah tidak membutuhkan kita, tapi secara mental atau advice nanti mereka akan menjadikan kita harusnya sebagai acuan gitu. Kalau di masa awal 0 sampai 7 tahun itu kita tidak hadir di dalam hidup mereka, itu sangat bukan hal yang ideal untuk dilakukan. Jadi ya jelas umur 7 tahun ke bawah itu jangan sampai dia itu dijauhkan dari kita sebagai orang tua. Terutama tidak bundanya. Ideal ya. Tidak ideal. Memondokkan anak. Tapi biasanya pondok itu sinya SMP gitu ya. SMP, ada SMA. yang SD juga. Ya, SMP, SMA. Sekarang kita bahas yang umur SMP itu sekitar berapa? 16 12. 11 12 ya. Umur 8 sampai 14 itu masa kita mendisiplinkan anak. Kita benar-benar menjadikan anak itu penuh dengan aturan yang ada konsekuensi logis dari sang bunda. Nah, masa ini bisa di-outsource, bisa juga kita yang melakukan. Jadi di-outsource itu maksudnya dipondokkan. Nanti ada yang mendisiplinkan ya gurunya dan lingkungannya. Kalau dipondokkan lebih strict biasanya. Itu. Tapi sebenarnya mereka masih membutuhkan kehadiran. Tapi yang paling ideal kalau menurut saya memang masa SMP. SMP aja. SMA-nya balik lagi ke orang tuanya. Karena mereka nanti teenager itu masa mereka mencari jati diri. Jadi masa SMP itu 11 sampai atau 12 sampai 14 gitu ya. Bagus itu di-outsource, dipondokkan kalau memang ada niat untuk dipondokkan. Itu masa mereka itu benar-benar butuh lingkungan yang mendorong mereka untuk disiplin. Butuh orang lain mungkin untuk memberikan memberikan aturan. Sebenarnya kalau di rumah sudah ada, nggak butuh kita untuk outsource seperti itu. Yang menjadi persoalan kan kita tidak membiasakan anak dari kecil ada aturan dan konsekuensi yang akhirnya seolah nanti mengontrol. Umur 14, 13, 12 itu udah mereka rebellious, sudah mulai push the boundary yang akhirnya waduh kok aku nggak bisa ini ngontrol anak. Ya sudah kita pondokkan saja gitu. Akhirnya pondok itu tempat mereka dalam tanda petik penjara untuk membuat mereka itu disiplin. Ya, harusnya
hal yang seperti itu. Pondok itu harusnya menjadi tempat yang exciting untuk mereka, karena disitulah dia bisa bertemu teman-temannya dan belajar Islam dan memorize bareng-bareng, senasib seperjuangan, membuat mereka lebih semangat gitu. Nah, kemudian saat SMA umur 14 tuh bisa balik lagi ke orang tuanya, karena disitulah masa anak mencari jati diri dan kita bisa menemani mereka dalam bentuk advice, memberikan nasihat dan sebagainya, sesuai dengan nilai-nilai yang Islam tanamkan, dan mereka sudah balik itu pasti tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu mungkin. Yumna mau nambahin? Sebenarnya saya lebih ini ya, menyoroti ke emotional attachment-nya, dan jadi yang disayangkan ketika kita dulu ngekos ya Dan ya, mulai SMA kan ngekos ya. Jadi SMP kita di rumah, SMA kita ngekos, kita bisa ngerasakan sendiri bedanya, dan pada saat itu banyaklah ya kita bisa banyak skill mengatur keuangan sendiri, kemudian menyelesaikan konflik dengan teman satu kosan, kemudian menyelesaikan mencari les-lesan sendiri. Memang banyak mengajari kemandirian, dan alhamdulillah ibu kita Allah yarhamu membuat close ini control gitu ya, setiap pagi ditelepon, setiap pagi dicek, kemudian malam dicek, udah ngapain aja. Jadi sebenarnya memondokkannya itu pro dan kontra, cocok untuk satu anak, mungkin nggak cocok sama anak yang lain, tergantung anaknya juga. Kalau anaknya, saya mau mondok aja, Masya Allah, alhamdulillah, itu kesempatan. Tapi yang terpenting sebenarnya maintain emotional attachment dengan mereka, dengan keep in touch sama mereka. Yang jadi masalah kalau misalkan pondok itu tidak mengizinkan mereka ngobrol sama orang tuanya. Itu yang saya sendiri kurang cocok ya. Kalau seharusnya mereka tetap bisa melihat bahwa orang tua saya itu adalah ustadz ya. Mereka adalah sumber kasih sayang untuk saya sebagai seorang anak gitu. Itu yang seharusnya terus di-maintain kalau mereka jauh. Jadi salah satu cara yang mungkin dalam arti gini, salah satu hal yang crucial, yang paling penting supaya anak nggak kehilangan attachment dengan kita, yaitu tadi maintain relationship walaupun jarak yang jauh. Ada yang nanya itu kalau bahasa cintanya ditunjukkannya dengan cara apa itu untuk maintain bahwa kita itu sayang mereka. Cuman 2, dengan WhatsApp itu tiap hari ngirim atau telepon, dan yang kedua ngirim hadiah. Cuman 2 hal itu, quality time nggak mungkin, sentuhan nggak mungkin. Kemudian memang akhirnya terbatas. Terus kalau misalkan dia anaknya suka sentuhan, ya mungkin dia harus mendapatkannya dari mungkin kakak kelasnya, atau ya susah memang ya kalau dari situ. Betul. Kalau kita dulu kan berdua ya, ada tim kita merasa saling memiliki. Yang susah kan kalau mereka sendiri itu. It's gonna be very tough, very hard. Ya, itu yang susah. Jadi memang harus ada pertimbangan yang matang gitu. Tapi yang jelas kalau mereka masih muda, 07 tahun, itu sebisa mungkin enggak. Tapi insya Allah, saya nggak tahu ya Pak, ada pondok untuk usia anak di bawah 7 tahun. Tapi bisa juga sebenarnya ya. Kalau saya pribadi, kalau misalkan banyak sekali kalau di sini kelas hafidz online, atau mungkin kalau enggak, ada madrasah yang bagus di akhir pekan mungkin, atau setelah sekolah kita kirim mereka. Kalau memang ingin jadi hafidhoh ya, hafidhoh itu kan tidak harus di pondok gitu. Banyak yang jadi hafidhoh itu yang jadi masalah bagaimana dengan Islamic studies-nya, kemudian fikih dan seterusnya. Ada banyak, bisa juga dengan short course ya, yang mungkin disediakan oleh part-time madrasah ya, bisa juga seperti itu, nggak harus pondok. Jadi kita masih tetap punya kontrol, bisa memberikan bahasa cinta dan seterusnya. Anyway, ini mungkin akan banyak pro dan kontra ya, tapi ini pandangan pribadi kita, saya sama Dana, insyaallah. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga, Dan. Sudah setengah jam. Oke, Masya Allah, ada 40 sampai 41 bunda tadi yang bergabung. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum Dokter Kembar. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu ya Dok. Amin. Beserta keluarganya. Amin. Dok, saya ingin menanyakan mengenai pertengkaran anak-anak. Saya sering kali dibuat pusing dengan kejadian ini.
Anak saya 3, laki-laki 13 tahun, perempuan 9 tahun, dan laki-laki 6 tahun. Jadi 3 anak, perempuan, cewek di tengah nih. Seringnya pertengkaran karena semua anak gak ada yang mau ngalah. Terlebih yang paling besar, seringkali memaksakan kehendaknya pada kedua adiknya. Saya melihatnya demikian ya dok, dan adiknya yang kedua paling sering dipojokkan karena perempuan satu-satunya juga. Contoh kasus, kakak yang nuduh adik paling kecilnya minum minuman kepunyaan kakaknya. Jus kali ya. Sedangkan nggak ada bukti yang melihat langsung adiknya itu minum. Kasus lain, kakak ajak adiknya main bola, sementara adik perempuannya nggak mau ikut karena nggak suka. Kemudian kakak ngajak adik yang paling kecilnya untuk menjauhi adik perempuannya karena nggak mau diajak main bareng. Mohon saran dan masukannya ya dok untuk saya. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Ini pertanyaan anak 3 itu memang agak itu ya. Harusnya 4 itu. Ya, katanya ini dalam banyak ini artikel psikologi, anak yang paling jumlah anak yang paling susah itu adalah 3. Setelahnya gampang ya, 4, 5, 6, 7, 8 itu mungkin lebih gampang. Wallah alam bisawab, karena anak saya 3 juga dan memang susah gitu. Wallah alam bisawab. Tapi ini permasalahan yang sangat umum ya, sibling rivalry atau anak yang bertengkar terus, jealous terus. Sebenarnya kita punya modul spesial untuk diskusi tentang masalah ini, tapi nggak apa-apa, kita jawab di sini insya Allah. Jadi hal yang harus kita pahami, yang pertama Bunda atau ayah yang nonton ya, sibling rivalry atau pertengkaran, persaingan, jealousy antar anak itu biasa. Ini adalah human nature, bagian dari tumbuh kembang mereka. Jadi kalau ada pertanyaan, bisakah saya padamkan, saya matikan semua rasa-rasa itu? Nggak bisa. Ya, ini adalah hal yang wajar. Kalau anaknya cuma 1, nggak akan ada sibling rivalry gitu loh. Kalau anaknya 2, 3, itu pasti ada gitu. Ini human nature, jadi nggak bisa dihapuskan. Dan di dalam Islam pun boleh ya. Kita punya rasa marah, ya boleh, dan harus diarahkan rasa marahnya. Marah karena Allah, sedih karena Allah gitu kan. Sama juga jealousy, rasa iri itu rasa itu nggak masalah. Yang masalah adalah bagaimana kita mengaktualisasikan rasa ini tadi. Kalau marah itu dengan banting-banting, membentak, atau kemudian violence gitu ya, memukul dan seterusnya, itu yang nggak boleh. Gitu. Tapi kalau marah kemudian dia berusaha meredakannya, marah kemudian dia berusaha mengelola dan mengontrolnya, itu yang dianjurkan kan gitu. Jadi itu dulu, kita harus menerima, oke, bolehlah mereka itu punya rasa cemburu. Nah, rasa ini biasanya muncul dari jealousy. Jealousy itu muncul dari biasanya yang pertama, attention atau perhatian yang tidak kita berikan kepada anak atau masing-masing anak dengan jumlah yang sama. Gitu ya. Jadi misalkan karena yang paling kecil, yang baby itu biasanya dapat perhatian dari semua di rumah. Oh, dia kan paling kecil, nanti ada ice cream. Kakak kasih dong adiknya, kan adik yang paling kecil. Misalkan kakak kasih dong ini remote-nya, kan adik yang paling kecil. Jadi adik yang paling kecil itu menjadi raja di rumah. Nah, ini juga perlakuan yang kurang pas sebenarnya. Hati-hati juga karena ini yang sebenarnya menanamkan seed dari atau menanamkan benih jealousy, dan akhirnya merasa bahwa adik ini harus aku singkirkan ini, astagfirullah gitu ya, sampai bisa jadi muncul perasaan seperti itu. Dan akhirnya apa? Timbal baliknya anak yang pertama atau kedua, yang tengah misalkan, mereka akan berlaku negatif atau misbehave atau bertingkah untuk mencari perhatian, karena yang dapat perhatian itu adalah adik. Jadi akhirnya kalau kita tahu ini asal usulnya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, memberi perhatian masing-masing anak itu dengan equal attention. Misalkan spend 15 menit, kalau nggak bisa tiap hari, seminggu sekali. Jadi special day untuk kakak A. Kemudian hari Senin itu special day untuk kakak A. Selasa special day untuk kakak B. Rabu special day untuk adik. 15 menit atau setengah jam. Itu perlu. Sehingga si anak akan ngerasa bahwa ibu itu peduli gitu. Anak pertama nggak ngerasa sekarang aku harus berbagi sama adik, 2 adik. Nanti ngalah selalu. Dan banyak ya akhirnya kakak yang pertama itu, kakak pengen punya adik. Enggak mau gitu. Yang pertama itu biasanya enggak mau. Saya udah berbagi sama 2 orang, harus berbagi lagi sama another baby. God no gitu kan. Itu wajar karena berarti ada indikasi kita belum memberikan perhatian yang pas sama mereka. Kemudian yang kedua, enggak perlu dibanding-bandingkan juga gitu ya. Kemudian jadi kalau misalkan si anak ini ngerasa
misalkan ya, oh kakak itu selalu bikin masalah misalkan. Jadi labeling anak yang nomor satu itu selalu bikin masalah itu, terus kemudian kita verbalisasi itu bahaya juga gitu, karena anak akan merasa oh berarti ibu itu melihat aku sebagai sumber masalah, dan kemudian yang dibela selalu adik gitu ya. Jadi itu kemudian kalau misalkan mereka bertengkar ya, ini dari contoh yang tadi Bunda sampaikan tuh sepertinya kakak ingin ambil kontrol gitu ya kepada adik-adiknya. Jadi sekarang Jadi main bos. pengen jadi bos gitu ya, pengen jadi bos. Kalau adiknya nggak manut, udahlah bikin manipulasi cara supaya misalkan yang nomor 2 benci sama yang nomor 3. Nah ini kualitas yang harus kemudian harus dilihat. Nah, harus dikikis abis gitu ya. Put attention on that. Kenapa? Karena ini nggak benar kalau kemudian dia sampai manipulasi orang lain. Sorry, maaf. Motong. Berarti yang harus di-address dulu tuh anak pertama nih, berarti Yumna. Jadi fokus dulu sama anak pertama. Saya yakin ya kalau anak pertama itu mungkin 90% itu bagus, ya anak kedua itu biasanya lebih gampang. Mereka kan ngikutin. Anak kedua dan ketiga itu nyontoh kakak-kakaknya. Kalau kakak yang pertama itu manipulatif banget, ya jangan salahkan adik-adiknya kan gitu. Makanya fokus dulu sama anak pertama, kemudian diajari, apalagi kalau dia sudah besar ya 13 tahun, berarti dia sudah bisa diajak ngomong, sudah bisa diberi pemahaman dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ini in the midst of fight misalkan ya, dia benar-benar lagi panas-panasnya, adik itu gimana gini gitu. Pertama yang harus dilakukan sebagai seorang ibu, calm down. Kita yang calm down, jangan kemudian ikut-ikutan jejeritan gitu. Kakak gimana sih, kan harus jagain adik gitu. Seperti yang saya bilang, jangan bebankan semua beban itu kepada anak pertama, karena mereka juga anak gitu. Beban itu harus kepada kita, orang tuanya, bukan kepada anak. Memang anak harus mengerti, tapi mereka pun masih dalam proses belajar kan gitu. Calm down, semuanya calm down. Oke, calm down. Kenapa ini? Atau bisa jadi dengan teknik seperti ini, Bun. Dari jauh mereka dengar dong bertengkar gitu ya, kita bilang 1, mama dengar gitu ya, 1 itu artinya, tapi mereka harus paham 1 itu apa, mama itu ngapain 1 ya harus disampaikan. Kalau mama bilang 1 itu berarti peringatan yang pertama. 2 gitu kalau misalkan masih terus bertengkar, jejeritan, ada yang nangis dan seterusnya gitu ya. Dan perlu diingat Bun ya, kalau anak itu, ini nanti insya Allah ada di modul 4 kalau nggak salah. Jadi anak-anak itu kalau bertengkar nggak selalunya orang tua itu harus turun tangan. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga pertengkaran ini mengajarkan mereka conflict resolution gitu loh. Dan mereka mungkin dalam waktu 5 menit itu hahaha lagi. Ya kan? Kita tahu sendiri kan anak-anak itu kalau misalkan bertengkar, salah satunya udah kita kasih sanksi, habis itu ya main lagi kayak nggak ada apa-apa. Ya memang begitu anak-anak. Jadi kita pun nggak perlu mengambil hati, oh mereka bertengkar, aduh kok bertengkar terus sih. Ya mungkin kitanya itu capek karena dengerin suara yang nggak karu-karuan kan gitu. Cuman kalau mereka bertengkar tidak sampai physical violence, verbal abuse, segala macam, ya biarkan mereka menyelesaikan konflik mereka sendiri. Kalau misalkan butuh misalkan itu tadi ya, ada verbal abuse, ada physical abuse, atau dalam arti violence itu dia yang memukul, ada yang mencubit, ada yang menggigit misalkan gitu, kita turun tangan. Nah, pada saat kita turun tangan itu, kita beri waktu masing-masing anak untuk menyampaikan versi cerita mereka. Misalkan anak bisa jadi dengan mengirim, misalkan mama mau bicara sama kakaknya nomor 1 yang 13 tahun, misalkan gitu. Yang kedua, yang anak kedua, ketiga naik ke atas atau ke kamar, misalkan gitu. Ditanya, ada apa tadi? Ceritakan menurut versimu, ceritakan menurut pemahamanmu apa yang tadi terjadi sampai bertengkar terus sampai ada yang mencubit, menangis dan seterusnya. Udah selesai, nanti anak kedua yang dipanggil. Selesai anak ketiga yang dipanggil. Biar yang kedua dan ketiga kak nyontoh kakaknya. Nanti versinya bisa jadi berbeda. Nah, dari situ Bunda akan lihat sebenarnya masalahnya itu di mana gitu loh. Masalahnya ternyata mungkin kakak yang pertama bisa jadi ya meminjam mainan adik yang ketiga tanpa permisi. Padahal saya asik-asik main gitu. Masalahnya hanya di situ, gitu ya. Adik kemudian defense, kakak nggak seneng, adik ngeplak atau mukul dan seterusnya. Jadi biasanya itu, misalkan ya seperti itu kita sampaikan, oke, mama tahu sekarang masalahnya adalah dari kakak ngambil mainan adik pada saat adik itu bermain.
disampaikan, kakak, kalau itu mainan miliknya adik, sebelum kita mengambilnya kita harus minta izin. Karena ini adalah bentuk respect gitu ya. Dan ini aturan di rumah. Banyak aturan di rumah harus. Nggak banyak sih. Ya salah satunya adalah respect. Respect yourself, respect other people. Gitu ya. Hargai dirimu sendiri dengan tidak melakukan hal-hal yang silly ya, atau hal-hal yang tidak bagus ya, dan hargai orang lain, hargai perasaan mereka, hargai kepemilikan mereka. Ini harus diajarkan dari awal. Kalau di rumah aja mereka nggak menghargai milik adiknya hanya karena you're my little brother or sister gitu ya, kamu bisa apa kan, kamu masih kecil ya, nanti di luar mereka pun juga nggak akan bisa menghargai kepemilikan orang lain. Nah, nggak masalah kalau misalkan berarti nanti kita ngebelain si adik lagi. Kalau duduk permasalahannya begitu, ya kita harus sampaikan. Tapi kita menyampaikannya dengan bahasa yang pas, ya, nggak kemudian sambil meledak-ledak. Kita sampaikan, bunda sayang sama kakak, bunda sayang sama adik, sama sayangnya. Gitu. Cuman kalau misalkan ini adalah kesalahan kakak, ya kakak sekarang harus minta maaf sama adik. Gitu. Jadi dibuka pola komunikasi itu, dan insya Allah saya yakin kakak itu akan mau minta maaf. Itu ya Bun, mungkin itu, dan kayaknya panjang banget, 10 menit satu pertanyaan. Oke. Ada yang mau Lanjut ditambahkan? pertanyaan keempat. Enggak, insya Allah Enggak, udah panjang ya. Udah lengkap. Ada komentar nggak di? Ada ini dari bunda atau adik siapa, Nisaiyatul Lutfia. Masya Allah, saya merasakan hal yang serupa yang disampaikan Dr. Dana. Karena saya pondok di usia SMP dan kembali ke orang tua pas SMA. Wah, ini jadi saksi hidup berarti ya. Bahkan orang tua saya menarik saya dari pondok ke SMA untuk lebih memperbaiki agama saya, karena mungkin orang tua melihat saya melaksanakan kewajiban berdasarkan aturan dari sekolah, bukan aturan dari Allah. Alhamdulillah, tapi di pondok ketika SMP memang membuat saya mandiri dan punya pengalaman yang luar biasa. Insya Allah orang tua tahu yang terbaik buat anaknya. Masya Allah, tabarakallah. Ini memang idealnya memang SMP, habis itu ditarik lagi. Itu yang kita tadi bicarakan kan. Kalau memang itu. Kalau masih ada kesempatan untuk melakukan itu. Nggak dipondokkan juga nggak masalah. Kita termasuk yang, it's okay, I want to handle my children on my own, istilahnya. Tapi kita sendiri dalam tanda petik dipondokkan mulai SMA ya. Betul. Jadi nggak bagus ya kalau dari SMA dulu, kemudian langsung kuliah, dan seterusnya. Tapi kita kan punya kasus yang beda, maksudnya you and me, we are together. Kita nggak seperti sendiri. Ada teman untuk berbagi. Kalau sendirian itu bisa dibayangkan kayaknya itu labilnya bukan main itu nanti. You check me, I check on you, you check on me gitu kan. Kalau bareng. Alhamdulillah. Pertanyaan keempat insya Allah ya. Assalamualaikum Dokter Kembar, semoga sehat selalu beserta keluarganya, amin. Dok, saya ingin menanyakan, anak saya perempuan 13 tahun, tunggal. Saya termasuk hasil didikan otoriter bercampur permisif. Kalau dihubungkan dengan kuliah dokter yang terakhir, yang ini kuliah model parenting. 4 model parenting ya, yang disampaikan di komunitas teman-teman di Kanada di Toronto. Saya mulai mendowngrade diri atas keperfeksionisan saya terhadap putri saya demi belajar menjadi orang tua yang bijaksana. Sejak kecil, walau anak tunggal, saya selalu ajarkan dan biasakan bagi dia itu disiplin, punya plan, dan rajin. Tapi mengapa sampai detik ini dia belum bisa peduli dengan dirinya sendiri ya dok? Tetap cuek, bisa dibilang lack of empathy. Tetap lelet dengan waktunya, dan mostly masih harus di-remind, ya, diingatkan to do the tasks that she must do in the house. Jadi dia harus diingatkan kalau misalkan harus mengerjakan kerjaan-kerjaan rumah. Padahal saya selalu berusaha menjadi bestinya dia, selalu bicara apa adanya dalam menanamkan dan dalam memahamkannya agar dia paham kenapa saya bersikap seperti ini. Memang alhamdulillah di sekolah dia tetap menjadi anak yang ceria, berani mencoba hal baru, punya bakat dalam linguistik, beberapa kali juara dalam lomba dan visual design, Masya Allah. Mohon saran dan masukannya. Apakah saya masih high expectation, dok? Masih punya high expectations gitu ya? Atau memang umurnya umur 13 itu memang umur yang labil? Mohon masukannya. Ini Masya Allah, panjang dan jelas nih. Iya, Masya Allah. Jadi ada 4 model parenting itu dulu yang mungkin sedikit saya singgung ya. Yang pertama acuh,
yang kedua otoriter seperti Bunda ini tadi ngeklaim beliaunya otoriter. Bukan, Kemudian dia dididik oleh orang tua yang otoriter. orang tua otoriter, otoriter campur permisif gitu tadi ya. Oke. Jadi acuh, otoriter, permisif dan otoritatif atau kalau kita bahasa kita bijaksana. Berwibawa, maaf, berwibawa. Nah, yang paling pas itu yang mana? Yang jelas yang berwibawa. Kalau otoriter nanti ada keuntungannya, ada kerugiannya. Acuh nggak ada keuntungannya sama sekali. Kemudian yang permisif ada keuntungannya, banyak kerugiannya. Itu. Intinya yang paling ideal adalah otoritatif atau berwibawa. Bisa ditonton lagi nanti ya di YouTube Ya, kita, silahkan. Dokter Kembar, insya Allah. Insya Allah. Kemudian yang kedua, membiasakan anak untuk mandiri, itu dia masih harus disuruh, lack of empathy. Karena anak tunggal itu juga menjadi satu problem untuk membiasakan anak memiliki rasa empati, karena dia nggak punya sibling. Yang paling gampang adalah empati kepada orang tuanya, itu yang akan dia punya. Nah, kalau itu aja nggak ada, berarti ada salah proses kita mentransfer bentuk empati kita. Modeling kita kayaknya mungkin kurang untuk empati. Jadi anak akhirnya nggak punya empati. Kalau modeling kita itu bagus, biasanya mereka akan bisa empati. Misalkan kita anak tiba-tiba kesengat apa itu namanya kena air panas gitu. Kita berlari, masya Allah, are you okay? Gitu. Istilahnya kita bersikap untuk menolong dan must be heard gitu. Ada sebuah bentuk kita peduli, respon. Anak juga akan seperti itu responnya. Jadi kalau melatih empati untuk anak tunggal itu adalah benar-benar modeling dari orang tuanya. Itu harus bagus, harus ada. Jadi harus dicek lagi itu modeling kita berempati kepada anak. Yang ketiga, terkait kenapa kok dia itu masih harus disuruh ketika melakukan apa yang sudah menjadi tugasnya. Memang umur 13 itu, Masya Allah, subhanallah, saya punya anak saya yang pertama umur 13 gitu ya. Ada maunya sendiri, tapi sebenarnya belum bisa belum mampu, belum setengah independennya itu pengen full, tapi sebenarnya kemampuan dia itu belum full gitu. Jadi kayak mobil Toyota mau digenjot 180, mau kayak BMW misalkan. Jadilah exhaustnya meledos gitu. Gambarannya seperti itu gitu. Jadi kita juga harus bisa begini Bunda, saya mau memberikan satu perumpamaan gitu. Punya anak itu adalah salah satu bentuk kita train mereka, tapi mereka itu juga train kita. Dalam arti gini, kita tumbuh bersama anak. Masa kecil kita membuat mereka, membesarkan mereka 0 sampai misalkan 5 tahun itu, ya model parenting kita itu ya untuk parent yang 0 sampai 5 tahun. Saat mereka nanti udah menganjak teen, itu juga kita harus grow bersama mereka. Kita harus tumbuh menjadi orang tua yang lebih bijaksana seiring dengan umur anak, gitu kan. Sekarang kalau anak itu umur 13 tahun tapi masih harus dikasih tahu, bisa jadi kita itu model orang tua yang nagging. Nagging itu yang ngomongnya itu bolak-balik. Jadi saat perintah pertama, adik ayo ini waktunya harusnya gimana nih rutinnya sebelum tidur. Itu suaranya menurut anak mereka apa itu? Nggak tahu itu. Apa Bunda? Kayaknya nggak penting. Omongan yang kedua, adik ini waktunya menurut mereka itu masih gitu. Di telinga mereka itu nggak ada maknanya, nggak penting. Omongan yang mungkin ke-10 baru, adik gitu. Waduh, ini nadanya tinggi. Kemudian teriak Bunda, terus aja sekarang gitu. Ada kata sekarang, kayaknya penting ini, aku harus bergerak. Kalau enggak, I'm in trouble gitu. Nah, itu berarti lafaz kita yang 1 sampai 9 itu suaranya kayak radio yang frekuensinya belum benar di telinga anak. Kenapa kok seperti itu? Karena we let it happen. Kita train telinga mereka, kita biasakan telinga mereka itu dengan model yang seperti itu, harus 10 kali. Gitu loh. Sebenarnya bisa loh sekali saja. Bagaimana? Ya ketika mereka tidak mendengarkan, ada langsung konsekuensi gitu loh.
tadi yang ke-10 baru kita akan sudah dalam mood marah, kemudian kita akan do the consequence, akan memberikan mereka Konsekuensi konsekuensi, yang nggak masuk akhirnya akal. bahkan bisa jadi konsekuensinya nggak masuk akal gitu. Akhirnya mereka bergerak gitu. Tapi kalau kita biasakan kayak ngetrain animal atau apa gitu ya, saat pertama kita memberikan perintah, kemudian dia tidak melakukan, langsung kita beri konsekuensi logis yang mereka sudah tahu dan sepakati. Nanti kita nggak perlu ngomong berkali-kali. Lafaz pertama, abang, udah langsung datang, iya mama, karena tahu mama nggak perlu ngomong 2 kali karena I'm in trouble if I don't do the first word what she said. Aku akan merugi gitu. Jadi berarti kita harus merubah cara kita berkomunikasi kepada anak itu, jangan berkali-kali, jangan mengulang-ulang. Oke adik, mulai hari ini mama akan berubah. Aku akan respect apa kata-kataku, jadi maksudnya apa yang aku katakan maksimal 2 kali. Maksimal Bunda kasih 2 kali. Pertama Bunda bilang rutinnya tidur. Ayo, pendek apa? Ya, kalimat perintah pendek. Kalimat perintah pendek, nggak perlu tidur, nyam, gitu nggak perlu. Rutin tidur, ayo Kak, dimulai. 1. Oke Bunda, udah dengar, alhamdulillah. Kalau belum dengar, this is the last time. Sambil ngomong kalem, nggak harus marah. Nggak boleh marah justru ya, harus netral, kalem. 1 kali lagi Serius, Bunda bilang, tapi. Serius, rutin, tidur, sudah waktunya dilakukan. Udah, kalau enggak, berarti besok nonton, misalkan konsekuensinya, adik tahu konsekuensinya apa? Besok nonton 20 menit menjadi 1 menit atau enggak nonton sama sekali. Yang jelas anak umur 13 tahun itu yang paling mudah, konsekuensi yang bisa kita berikan adalah take their privilege. Apa yang dia suka. Entah nonton, main game di komputer, atau main sama temennya, atau sepedaan, apapun bentuknya itu, konsekuensi yang harus kita berikan adalah mengambil yang dia suka itu, durasinya dikurangi atau enggak sama sekali gitu. Mungkin itu Yumna kayaknya udah Jadi jelas ini ya cocok ya sama ini apa? Bukan cocok ya, memang itu nasihatnya Imam Ali bin Abi Thalib yang 7 sampai 14 tahun itu kita harus men-treat mereka, kita harus dalam proses mendisiplinkan mereka, dan disiplin itu seperti memberikan aturan seperti quote-nya Dana yang kita post di ini ya, Instagram. Memberikan rutin ya, tapi rutinitas itu harus kemudian diiringi dengan pujian kalau mereka melakukan ya, kemudian konsekuensi logis kalau mereka tidak melakukan gitu kan, atau mungkin aturan yang tidak diiringi dengan konsekuensi atau sanksi, yaitu seperti hanya himbauan ya kan, himbauan atau suggestion. Jadi kalau misalkan ayo saya himbau, misalkan ya Bunda saya pakai himbau masker. datang. Saya himbau pakai masker. Ya orang, aduh saya nggak bisa nafas. Aku banyak alasan. Tapi kalau ketahuan nggak pakai masker, akan didenda 1.000 pound sterling atau 1.100 juta. Ya orang pasti akan, sebentar saya harus pakai masker. Pasti gitu. Jadi aturan tanpa sanksi itu hanya sekedar himbauan. Kalau himbauan ya menghimbau, silahkan siap untuk capek kan gitu. Silahkan siap untuk mulut ini nggak berhenti ngomong. Karena ayo dek rapikan. Nah, rapikan bajunya, rapikan tempat tidurnya, rapikan sampai kita sedih, sampai kapan sih kok? Nah ini nggak salah anak, nggak purely salah anak juga gitu. Mungkin kita yang memang tidak kemudian tegas ya, harus mengulang 10 kali, padahal seperti tadi Dana sampaikan, kalau kita tegas ini rapikan dek, rapikan tempat tidurnya dek, misalkan gitu ya. 1 kali, dan kalau misalkan udah rapi tapi belum rapi suatu hari, ya kita harus benar-benar dipuji. Ini sepertinya kesalahan umum ya biasanya, termasuk saya kadang si anak sudah melakukan A gitu ya, tapi pada saat dia sudah melakukan, pujian itu nggak ada, Masya Allah. Misalkan adik kakak udah merapikan, jazakillah khair, I'm so proud of you, that's amazing that you did it, you will be becoming a great person when you grow up, barakallah fiik. Seperti itu nggak ada gitu, yang ada ya emang tugas lo, udah nggak apa-apa gitu ya. Itu bahaya banget. Jadi nggak adil lah kalau kemudian Allah aja memberi ya surga bagi salihin, kemudian jahanam bagi yang tidak
taat dan tidak beriman gitu loh. Allah aja ngasih reward sama punishment karena memang itu human nature, itu nature-nya manusia itu butuh hal-hal seperti itu. Kenapa kok ayat-ayat Quran itu berbicara tentang keindahan surga, kemudian kengerian neraka dan seterusnya? Karena memang harapannya itu yang muncul di dalam benak kita ketika kita melakukan kebaikan, kita berharap surga, ketika kita meninggalkan berniat naudzubillah melakukan keharaman itu kita ingat ada sanksi gitu. Jadi itu harus memang ya. Mungkin Jadi nggak sedikit hanya empty threat. Oke. Satu lagi tadi belum saya poin yang terakhir, buat jadwal atau rutin yang sudah disepakati bareng, anak umur 13 tahun bisa diajak diskusi, dan ada itu tadi konsekuensi atau reward ketika dia melakukan. Ketika tidak melakukan ada konsekuensi, ketika melakukan ada reward. Jadi ada it's clear daily schedule gitu. Oke, reward chart ya. Mungkin bisa dicek di Instagram kita. Insya Allah kita udah posting beberapa contoh reward chart. Itu bisa di personalize ya untuk temen, untuk yang usia 7 tahun, untuk yang usia di atas 7 tahun bisa diubah gitu. Tapi secara konsep udah sama ya. Papan bintang kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, insya Allah ada pertanyaan dan online. Oke. Rizka, dari Mbak Rizka ya. Oke. Saya ingin bertanya, bagaimana jika menempatkan antara hak dan kewajiban antara anak yang satu dan yang lainnya agar di satu sisi mau berbagi, tetapi juga bisa mempertahankan haknya. Semisal saudara yang lain harus minta izin ketika meminjamkan saudara lainnya, mainan saudara lainnya. Kapan anak harus diajarkan hak dan kewajibannya? Jazakumullah khairan. Oke, bagus kapan? nih pertanyaannya. Nah, Masya Allah, ini berkaitan dengan tadi yang kita sampaikan tentang sibling rivalry ya. Betul, Kapan diajarkan? Sedini mungkin. Gitu ya, sedini mungkin. Kalau kita misalkan ya anak itu kita ajak ke play groups ya. Kalau di sini itu ada nursery atau play groups. Kita tidak pernah ajarkan mereka itu di rumah sharing ya, pasti yang ada mereka ngambilin semua mainan kemudian dikumpulkan jadi satu, nggak boleh anak lain main kan gitu. Tapi kan ketahuan di rumah bisa. Kayak gimana? Itu bukti nyata di rumah, dia nggak pernah diajarin untuk sharing gitu. Padahal ini adalah bagian dari human nature, kita harus berbagi gitu loh. Kalau jadi mulai kapan? Ya dari kecil kita sampaikan, adik semua yang ada di dalam misalkan ya awareness tentang ini miliknya adik. Nanti kalau ada anak yang ngambil, ya sampaikan kepada si anak ini. Jangan kemudian anak itu selalu harus marah ya Bun ya. Ini yang saya nggak, mungkin karena budaya orang Jawa, saya orang Jawa ya. Dulu kalau misalkan ada anak, udah nggak apa-apa, biarin. Jadi kita diajari untuk mengorbankan diri kita sendiri ya, for the sake of other people gitu ya. Jadi kayak menjadi apa sih? Lilin. Jadi kalau ada anak ngambil mainan kita, nggak apa-apa, adik biarin ya, jangan gitu. Jadi itu adalah proses bahwa anak lain itu harus tahu. Jadi sebenarnya kita juga ngajarin anak lain juga bahwa kalau kamu itu mau meminta orang lain, kamu harus minta izin. Kita pun juga ngajarin anak untuk punya self dignity gitu loh, bahwa ini mainan saya, ini punya saya, ini punya ibu saya belikan untuk saya. Kalau kamu pingin main, kamu harus minta izin aku. Kalau misalkan dia bilang kalau dia selalu bilang nggak boleh, berarti kita harus ngajarin bahwa adik, sharing is caring. Adik, kalau kita berbagi, nanti orang lain itu juga akan berbagi sama kita. Dan saya yakin kalau kita ajari, kita modeling itu di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan ya, contoh simple ini yang biasanya saya praktekkan di rumah. Kalau mereka makan es krim, itu saya sengaja minta ya, anak saya yang kecil yang 4 tahun itu, Hudzaifah, mama minta dikit dong, gitu misalkan. Nggak mau ya, mama sedih dong kalau nggak ada yang bagi misalkan gitu. I'm sad that nobody's sharing with me misalkan gitu. Jadi ya oke, just one lick gitu. Jadi akhirnya mereka akan terbiasa bahwa it's okay, there's no harm. Tapi dalam term mereka gitu ya, dalam arti nggak kemudian ayo bagi sekarang gitu ya, kita paksa mereka, kalau nggak bagi nanti kamu begini enggak. Jadi kasih waktu mereka bahwa aku tuh lagi secara emosi I'm still maintaining this is my stuff, I don't want to share with you misalkan gitu ya. Terus kamu maksa-maksa, ya mereka pasti akan battle di dalam diri mereka. Kasih mereka waktu, oke deh,
sedikit aja ya, misalnya gitu, jumlahnya dikurangi, atau mungkin oke deh 5 menit lagi ya berbagi ya sama saya. Jadi kalau misalkan di sekolah atau di rumah, misalkan kakak, adik berbagi dong sama kakak, nggak mau, oke kakak tunggu ya 5 menit lagi ya, nanti tanya adik lagi. Nanti setelah itu insya Allah kakak pun akan terbiasa untuk menunggu gitu ya, nggak semua yang dia inginkan sebagai seorang kakak itu harus dituruti. Saya harus respect kepada adik kecil ini bahwa dia juga punya hak kepemilikan gitu. Jadi kalau misalkan si adik nggak mau berbagi, kita tunggu. Oke, adik udah 5 menit, kakak boleh ya pinjam 5 menit aja. Kakak pinjam 5 menit aja. Oke, 5 menit. Oke, mama kasih timing sekarang. Nanti sudah 5 menit. Ya ini proses ya Bun ya. Kalau kita nggak pernah spend time sama anak-anak, ya hal-hal seperti ini akan sulit untuk dibangun gitu loh. Itu berarti Bunda harus bareng-bareng main sama mereka gitu loh. It's okay once in a while, maksudnya dalam waktu misalkan sehari itu kita spend time 10 menit sama mereka, 15 menit is a must ya. Kalau menurut saya haruslah kita seperti itu. Karena kalau enggak ya proses ini tadi modeling, ngajarin mereka adab dan segala satunya itu akan lewat aja gitu. Terus berharap anak kita punya adab yang bagus, berharap anak kita itu bisa sharing, ya nggak fair lah kan gitu. Karena kita belum invest time untuk ngajarin mereka. Jadi misalkan 5 menit kakak udah 5 menit, kembalikan ke adik dong gitu ya, kembalikan. Kalau misalkan kakaknya itu nggak mau adik gini-gini, ya berarti kakaknya harus dapat konsekuensi gitu, insya Allah. Saya nambahin dikit boleh? Oke. Kalau di rumah itu dibiasakan ada ground rule atau aturan dasar di dalam rumah, itu akan lebih gampang nanti untuk menghindari cekcok antar sibling. Ya, ground rule itu kalau boleh saya beri 3 aja, jangan banyak-banyak karena anak akan susah. Yang pertama nanti itu terkait dengan proses anak memiliki kewajiban dan hak yang ditanyakan tadi terkait dengan itu. Yang pertama respect, kayak Yumna tadi sudah sebutkan, hargai dirimu dan orang lain. Itu terkait dengan lafadz tentang aku memang bodoh, itu nggak menghargai diri sendiri. Seperti itu nggak boleh, kata-kata seperti itu. Kata-kata yang merendahkan diri sendiri itu nggak boleh, itu namanya hargai diri sendiri. Hargai orang lain, ngomongin orang lain jelek-jeleknya, seperti yang tadi kasus pertanyaan pertama, adiknya dituduh meminum jus kakaknya. Itu nggak boleh berlafadz yang seperti itu. Jadi ground rule yang pertama itu. Kalau kemudian nanti ada konsekuensi logis yang harus kita berikan ketika anak melakukan itu. Jadi itu yang pertama, hargai diri sendiri dan orang lain. Ground rule yang kedua, hargai kepemilikan seseorang. Nah itu apa saja? Kalau kita kepemilikan kita mungkin barang dapur, sofa, itu punya orang tua. Kalau anak kan bisa jadi baju, mainan, kemudian gadget, makanan. Itu ketika siblingnya itu bukan klaim, tapi ini adalah punyamu, maka sibling yang lain itu harus punya penghargaan kepada kakaknya atau adiknya, itu ini milik dia. Ketika dia akan meminta, maka dia harus minta izin kepada yang punya. Itu. Sehingga nggak ada akhirnya proses nyolong punya kakaknya atau kakaknya nuduh adiknya gitu. Itu yang kedua, hargai kepemilikan. Siapapun yang ada di rumah, bundanya, buka dompet bundanya aja itu nggak boleh, harus dibiasakan itu karena ini milikku nak. Ya, buka tas, ada gum di dalam tasnya, dia suka permennya itu. Dia harus atau minta buka izin. HP dan yang buka umumnya, HP, betul. Tanpa izin. Betul. Bunda, aku pingin main di HP-nya Bunda, boleh nggak itu? Sekalipun dia tahu passwordnya itu apa, tapi itu hal yang harus dibiasakan gitu. Itu berarti dia respect kepemilikan bundanya itu dan adik-adiknya juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, rule yang ketiga dia kerjasama, cooperate gitu ya, kerjasama dan taat. 2 hal ini, kerjasama itu antar sibling dan dengan bundanya. Ada sama levelnya. Kalau kerjasama itu bentuknya they all in the same level. Misalkan kerjasama bersihin kamar tidurnya, kerjasama untuk bersihin mainannya, kerjasama ketika ada konflik, oke, nggak usah saling marah, aku kerjasama dengan kamu, nggak perlu untuk adu mulut gitu. Jadi ada kerjasama dan taat. Taat ini antara yang kecil kepada kakaknya dia taat, antara anak-anak kepada orang tuanya ada ketaatan. Jadi ada superiority di situ.
Jadi kalau keluarga itu ada ground rule, 3 hal itu saja kalau menurut saya sudah cukup. Maka akan ada dia mau berbagi, minta izin, ada hormat dan sebagainya. Akhirnya dinamikanya itu nggak ada saling shouting, ya ada once in a while, tapi dia akan tahu bagaimana kemudian kita pursue atau impose aturan itu ya dengan konsekuensi kalau dia melanggar dan ada reward kalau dia melakukan. Masya Allah, adik hari ini respectful banget sama kakak. Boleh nonton ditambahi 10 menit misalkan. Atau sudah ada tulisan seperti itu setiap, atau kalau kemudian maaf ini jadi it's just so much in my mind, I akan finish it off. Kalau itu sebuah reward. Kalau konsekuensi misalkan nanti di setiap anak itu ada kontainer isinya itu semua makanan yang dia suka misalkan. Skittles, permen, coklat, sneaker apa itu. Nah, ada labelnya. Setiap dia melanggar diambil satu. Ini harga dari ketidakmauanmu mengikuti ground rule aturan di rumah. Sneaker keluar satu. Dan kamu bisa punya ini setiap hari Sabtu. Jadi setiap minggu itu mungkin dibelikan satu pak apapun yang Bunda mau lah. Kalau nggak mau yang coklat, yang sehat, nggak masalah, terserah. Dan dikasih label, setiap dia melanggar diambil itu makanannya yang dia suka itu. Nanti hari Jumat itu tinggal yang tersisa, itulah yang menjadi milikmu dan dia akan merasakan harga ketidakikutanku terhadap aturan ternyata menyakitkan. Minggu Jadi depan belajar, aku ya? akan dia Jadi, belajar, betul. Belajar untuk bahwa setiap yang aku lakukan itu ada konsekuensinya, Betul, gitu kan. Bahwa betul. Setiap pilihan dia itu, setiap pilihan itu ada konsekuensinya kalau dan akhirnya sebenarnya ini akan mengajari mereka bahwa you are in control of your action, kan gitu. betul, betul. Kalau kamu mau jadi baik, ya insya Allah akan rewardnya. Kalau kamu memilih untuk tidak behave, ya jangan salahkan kalau misalkan kamu akhir pekan nggak ada sedikit pun makanan yang bisa kamu makan gitu. Jadi betul. tapi ini ya dan jadi ada modul 2 di topik kedua itu kan ada ya cara kita untuk memberikan, kalau sebelum kita memberikan konsekuensi diberi peringatan supaya betul. memberi kesempatan anak itu untuk berubah ya. Allah aja memaafkan kan gitu. Jadi misalkan ini peringatan pertama, adik nggak kok kemudian nggak respon mau sama kakaknya kayak gitu. Respon kakak kayak gitu, ini peringatan pertama. Peringatan kedua, nah biasanya kalau misalkan anak biasanya ya awal-awal mungkin butuh 3 kali peringatan. Tapi nanti as the time goes mereka paham bahwa oh mama itu ternyata serius. Kalau ngasih aturan itu serius, kalau ngasih sanksi itu serius, tapi still loving gitu loh. Kadang kita mengasosiasikan sanksi itu dengan oh alah cek kejame gitu ya, kok kejam banget sih jadi orang tua. Padahal itu adalah membangun karakter anak. Ini yang kadang kita lupa bahwa it's not what you say, is how you say it. Benar. Jadi kalau misalkan kita menyampaikannya dengan tenang, kemudian tidak dengan marah, tidak dengan maka insya Allah lebih bisa dipahami dan anak pun akan memahami gitu loh, memahami bahwa ya life is like this gitu. Nanti mereka kalau kerja ya di sebuah instansi, ya mereka harus ngikutin aturan-aturan di sana, nggak boleh telat, pakai seragam ini, kemudian harus laporan tiap minggu, ya kan? Kalau mereka nggak terbiasa ngikutin aturan, ya mereka akan jadi employee yang seenaknya aja kan gitu. Jadi sebenarnya subhanallah ya, it goes a long way ya, karakter untuk memberikan sanksi dan memberikan imbalan itu sesuatu yang saya pikir ya kalau kita stick to your gun, maka mereka akan bisa melihat bahwa oh bunda saya itu serius tapi juga loving gitu loh. Jadi nggak kemudian ngikutin semua yang anak inginkan sampai akhirnya mereka merasa bahwa dunia itu ada di sekitar dia. Whatever I ask, people is gonna give it to me gitu. Whatever I want is gonna come like this gitu. Instant gratification. Ya. Oke, udah jam 11 dan gimana ini? Mau diselesaikan? Mau mungkin ini, setengah jam lagi gimana? Oke, ada. Enggak. Alhamdulillah. Ini lagi panas-panasnya kayaknya Masya Allah ada 41, tadi 46 bunda yang bergabung. Sempat 55, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Sempat 55.
Oke, Masya Allah ini sangat detail jawabannya dokter. Terima kasih jawabannya Bunda Rizka. Masya Allah ini Bunda Rizka ini sepertinya batch 9 ya. Ini Iya. banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang muncul dari Bunda Rizka. Jazakillah khair. Tanpa pertanyaan dari Bunda, kita pun nggak akan banyak belajar ya. Alhamdulillah kita juga orang tua yang juga belajar. Alhamdulillah ada hal yang bisa kita bagi. Seperti yang saya sampaikan, parenting itu unik, gitu ya. Tidak semua orang tua itu punya visi yang sama, gitu. Tapi semoga akan ada kebaikan atau manfaat dari yang kita sampaikan. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 5, Dan. Oke, dokter, ini dari batch 2. Dokter mau tanya, anak saya usia 4,5 tahun. Saat ini mengidolakan tokoh fiktif seperti Ultraman. Gayanya, omongannya, meniru banget. Tapi sekarang sudah tidak saya izinkan untuk lihat itu lagi. Kemudian saya alihkan ke cerita sahabat seperti Muhammad Al-Fatih, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, dan lain. Dan juga saya lihatkan di video perang tentang kisah sahabat itu juga. Tapi anaknya tetap yang diidolakan Ultraman. Gimana ya dokter untuk menasihati dan mengalihkan idolanya itu? Jazakillah khair. Oke, ada yang pamitan ini, Bunda. Ada salat maghrib kayaknya di waktu Indonesia, bukan Barat, waktu Indonesia Timur. Monggo silahkan yang salat maghrib, saya silahkan nanti bisa balik lagi. Ini ya, mention our name in your doa. Doakan kami, insyaAllah. Oke. Jadi itu tadi pertanyaan tentang Ultraman, bagaimana mengalihkan anak dari yang suka Ultraman kepada hal-hal yang kita suka, yang hal-hal Islami yang disukai. Oke, pertanyaan saya yang pertama bagi Bunda yang bertanya ya sebenarnya, videografisnya Ultraman dengan videografi kisah Muhammad Al-Fatih atau kemudian Khalid bin Walid yang ada di YouTube itu lebih bagus mana? Gitu kan, itu pertanyaan pertama. Tentu ya lebih bagus Ultraman, Power Rangers, Batman dan seterusnya. Kenapa? Ya karena memang mereka high quality production. Mereka memang dibuat untuk mesmerize children, untuk membuat anak itu engage, untuk membuat anak itu tertarik, nggak berkedip ya. Jadi memang kualitas productionnya itu dibuat sedemikian rupa sampai pada titik warna-warnanya pun dipilih, ada ilmu psikologinya loh ya itu untuk present gambar yang seperti itu, warnanya harus mencolok. Kalau kita lihat semua warna-warna misalnya Power Rangers itu warnanya biru yang jreng, merah jreng kan gitu ya. Sama juga yang kecil-kecil itu, dan yang doll itu loh, Barbie. bukan lollipop, apa sih? Shopkin. Ya Shopkin atau ya pokoknya yang cewek-cewek itu sukanya, saya nggak inget namanya, subhanallah, tapi warnanya kan merah, ngepink, asik banget gitu loh. Nah, kita bersaing ya dengan tampilan yang seperti itu. Banyak memang ada di YouTube, tapi produksinya tidak sebagus dengan produksi atau productionnya Hollywood gitu loh. Jadi wajar kemudian anak ngelihatnya nggak tertarik gitu ya. Sekarang permasalahannya sebenarnya gini, kenapa mereka suka Ultraman? Biasanya karena ini tadi ya tampilannya. Yang kedua, plot ceritanya gitu loh. Plot ceritanya itu heroik gitu ya. Selesai dalam waktu 30 menit. Jadi itu menjadi dan mesti yang menang adalah hero-nya kan gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang kisahnya Khalid bin Walid ya, misalkan memang Khalid bin Walid selalu menang dalam pertempuran dan seterusnya. Cuman bagi mereka itu nggak relatable gitu loh ya. Jadi yang sekarang yang harus kita lakukan adalah bersaing dengan production ini tadi. Kalau nggak mau anak itu tertarik, kalau saran saya putuskan gitu ya, cycle ini tadi. Jangan paparkan mereka dengan hal-hal yang memang kita nggak ingin mereka itu attach dengan hal itu gitu loh Bun ya. Kalau misalkan kita nggak pengen anak itu attach dengan Batman, ya jangan bolehkan mereka nonton Batman gitu loh, sehingga attachment itu nggak ada. Kalau sudah terjadi gitu ya, sebenarnya apakah itu buruk? Not that much gitu ya, nggak terlalu. Hanya saja mungkin kita yang harus kemudian bersaing untuk menunjukkan bahwa ada hero yang lebih bagus daripada Ultraman. Yang ini real people. Siapa itu? Khalid bin Walid. Nah, sekarang kalau misalkan kita pakai nama-nama sahabat ini tadi ya, kita harus bisa meng-create story yang engaging kepada mereka.
Akhirnya apa? Kita harus kreatif ya. Kita kemudian munculkan plot sendiri ya. Bisa jadi bukan sahabat, mungkin belum ya. Kita bisa jadi mungkin namanya siapa? Misalkan Salim, misalkan gitu ya. Salim dia menolong nenek yang sedang kesusahan misalkan gitu ya, tapi dibuat plotnya itu semenarik mungkin, ya itu tugas kita akhirnya. Dari situ mereka akan bisa melihat bahwa ada kisah lain yang sehebat Ultraman. Tergantung usianya juga ya Bun ya, karena mereka they grow out of it. Jangan terlalu khawatir juga gitu, karena nggak selamanya anak itu suka Ultraman gitu loh. Ada masanya. Anak saya dulu awal-awalnya suka ini apa namanya, Catboy, saya nggak tahu namanya ini ya, Catboy, bukan Cat, saya lupa namanya, lupa ininya, tapi udah ya itu cuma suka sebulan. Habis itu nggak mau nonton Bensin Bear ya, Bensin Bear ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kontennya itu adalah sesuatu yang, kalau Bensin Bear bagus ya Dan ya, karena isinya tentang moral dan seterusnya. Ya itu karena kita expose mereka dengan hal yang sebenarnya di awal kita nggak pingin mereka itu menyukai itu gitu ya. Jadi nggak bisa pure disalahkan anaknya juga. Jadi make on your story Bun. Kita bikin story sendiri. Sebisa mungkin mengurangi apa namanya screen time ya. Insya Allah dari itu pelan-pelan Amin pasti mereka akan melupakan Ultraman. Gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 6 Dan. Ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya. Oke, Masya Allah. Ada Senang yang sekali bisa ikut nonton. Sinyal lagi bersahabat, Alhamdulillah. Ukti Hanifah. Powerpuff ada Girl. Oh, oke. Kenapa Dan? itu Bunda Ifah. Masya Allah, saya pribadi setelah mengikuti parenting dokter kembar, alhamdulillah terlihat ada perubahan. Apalagi trik time out sangat bermanfaat. Masya Allah. Alhamdulillah kalau ada Alhamdulillah. manfaatnya. Kita ada kabar gembira Dan ya. Ya, mau Insya Allah disampaikan sekarang? Iya, monggo disampaikan. Yumna aja. Jadi kita akan bikin kelas spesial. Jadi modul 2 topik kedua, karena kemarin ada yang salah dengan koneksinya. Jadi kita akan ada Zoom kelas khusus untuk 100 orang peserta. Kita akan jadi nggak live, kita lewat Zoom insya Allah. Tanggalnya insya Allah kalau bisa, insya Allah hari Jumat ini ya. Modul 2, topik 2, disiplin tanpa drama. Jadi time out itu nanti kita ulang. Jadi kita sampaikan supaya enak lah. Kemarin itu penyampaiannya karena terputus-putus. Jadi saya sendiri kurang puas. Jadi insya Allah kita akan sampaikan itu. Tapi hanya untuk 100 peserta aja. Ya, padahal Bunda Bahagia yang di ini ada 1.500-an ya. Masya Allah. Jadi harus saingan mungkin masuknya insya Allah. Tapi semoga ini memberikan semangat. Oke. Info selanjutnya ada di WhatsApp grup sama di Instagram kita insya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya ada nomor 6 ya insya Allah. Oke, bismillah. Assalamualaikum Bu Dokter, saya mau bertanya. Anak pertama saya kembar perempuan usia 3,5 tahun. Setelah saya amati memang mereka punya karakter yang sama. Salah satunya naluri bako atau eksistensinya juga sama, sehingga nggak mau ngalah satu sama lain. Selain itu, tiap hari ada saja berantemnya, ada saja rebutannya, padahal semua sudah dikondisikan sama. Ini hampir mirip ya. Betul. Pertanyaannya, gimana caranya biar di antara mereka itu nggak merasa bersaing, nggak ada rasa iri dan cemburu? Ketika berantem, siapa dulu yang harus saya redam dan dikasih pengertian ya Dok? Misalkan, kalau ada kasus di salah satunya dipukul, apakah si kakak yang memukul atau adik yang dipukul, yang mana yang harus saya redam dan kasih pengertian lebih dahulu? Soalnya dua-duanya suka menangis bareng, sedangkan saya marah sedangkan saya di rumah everyday itu selalu sendirian. Pertanyaannya, Dana sama Yuna pernah bertengkar nggak? Pasti pernah, tapi alhamdulillah udah nggak pernah lagi. Sejak mulai 17 tahun ya. Lama juga berarti ya. Ini masih 3,5 tahun. Berarti Bunda masih ada drama pertengkaran. Jangan sampai kita jadi standarnya ya. Iya, enggak. Tapi ini menarik karena kembar, sama-sama cewek, ya kita bisa relate lah gitu ya. Betul. I feel sorry for the mother.
nggak gampang memang ya Betul. raising twins. Gimana? Apakah mungkin menghilangkan rasa iri dan cemburu? Tadi udah sedikit Mbok disinggung. singgung tadi kan Mm-mm. bahwa rasa itu valid, Bunda. Nggak bisa. Seperti Yumna tadi udah sampaikan, Allah juga mengakui bahwa rasa itu boleh, rasa marah, rasa cemburu. Rasulullah SAW juga nggak pernah marah kepada Aisyah radhiyallahu anha saat beliau cemburu itu. Tapi atau aksi kita atau bentuk kita ketika marah mengaktualisasikannya itu seperti apa? Itu yang harus istilahnya diperhatikan gitu. Jadi nggak perlu untuk meredam rasa cemburu itu. Bukan meredam, maaf, nggak perlu untuk mematikan rasa cemburu itu, tapi mengarahkan bagaimana ketika mereka itu ada kecemburuan. Sebenarnya ini jawaban yang akan saya sampaikan hampir mirip atau bahkan bisa jadi mirip dengan apa yang saya barusan jelaskan terkait dengan pertanyaan Mbak Rizka tadi. Jadi memang anak kembar itu intensitasnya tinggi ya untuk merawat mereka, karena kalau pupuk ya 2 orang berarti kita harus menceboi. Kalau bedtime rutin berarti 2 orang yang harus kita urusi, makan. Jadi intensitasnya itu benar-benar tinggi, dan sanity atau kewarasan bundanya itu juga perlu dijaga itu. Bagaimana menjaga kewarasannya itu, yang pertama yang harus dilakukan adalah ada rutin, dan rutinnya itu bareng. Bunda itu harus punya rutin untuk mereka. Itu harus ada. Rutin apapun itu, sebelum tidur, rutin sesudah bangun tidur, rutin saat makan, rutin saat bermain, semuanya itu harus ada tertulis kalau bisa, sehingga teratur kehidupan anak kembar itu dan bersama, bareng banget gitu. Kemudian yang kedua, sebentar ya. Zainab, you can use Adam number. Okay. I cannot now. Okay, Habibti. Yang kedua, terkait dengan intensitasnya tinggi tadi. Intensitasnya tinggi. Ya, ada rutin yang harus jelas dan mereka dilakukannya bareng-bareng rutinnya itu. Yang kedua, ada ground rule yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Jadi mereka masing-masing anak itu diberi space, ada kepemilikan mereka itu sendiri-sendiri gitu ya. Ada kemudian respect one another, yang 3 saya sebutkan tadi, respect one another, respect diri sendiri dan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, menghargai kepemilikan antara si kembar itu tadi, dan yang terakhir ada kerjasama dan ada taat gitu. Jadi kalau ground rule-nya itu tadi sudah jelas, insya Allah akan lebih mudah kita untuk mengatur ketika ada konflik itu tadi. Siapa yang mulai menyulut dan sebagainya itu akan lebih berkurang gitu ya. Ini prevention-nya. Nah, kalau terjadi sudah mereka sama-sama nangis, siapa dulu yang harus ditolong? Yumna tadi sudah memberikan jawabannya sebenarnya. We calm them down dulu dengan cara memisahkan mereka di tempat yang berbeda. Suruh ke si A, si kembar 1 ke kamar A, si kembar 2 ke kamar B. Yang jelas mereka harus dipisah, kamu ke sana, yang satu ke sana. Biarkan mereka tenang terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah seperti itu, kita datang ke salah satu dari mereka terlebih dahulu yang tersakiti, misalkan dipukul gitu ya. Siapa yang tersakiti, kita datang kepada dia, kemudian kita tanya versinya dia sambil kita memvalidasi feeling dia, pasti sakit dipukul kakak tadi ya dia, atau misalnya pasti sakit dipukul ya Aisyah, si adiknya, si kembarnya namanya Asia. Pasti Aisyah sakit ini dipukul sama Asia gitu. Ngasih contoh, namanya juga yang sulit. Dana sama Yumna gitu. aja lah. Ya. Ya, betul. Jadi kita yang tersakiti dulu, kita tanya versinya dia seperti apa, sudah. Kemudian kita pergi ke yang menyakiti, itu tadi gimana versi dia. Kemudian ketika sudah tahu seperti itu, kemudian duduk bareng, didudukkan di depan mereka, ini yang aku tahu, kemudian kita berikan evaluasi seperti seorang judge gitu ya. Dan harusnya ada komunikasi, karena kakak memulai, maka ada konsekuensi dari kakak untuk
diambil itu tadi mungkin sweetnya. Dan adik kalau misalkan kakak, jadi dua-duanya itu bukan disalahkan tapi diarahkan ya Bunda. Kalau kakak mulai terlihat terpancing, adik lain kali menjauh aja gitu. Ada nuansa nggak dua-duanya itu benar-benar salah, hanya satu yang salah, jadi dua-duanya itu diadres. Pasti namanya pertengkaran itu butuh dua orang. Kalau yang satu jadi api, harusnya satunya jadi air gitu. Nah, dianya juga jadi api, itu ya harus diarahkan, jangan seperti itu. Yang menyulut apinya itu diberi konsekuensi karena dia yang memulai gitu. Mungkin seperti itu. Biasanya ada juga yang gini. Jadi ini kasus ini ya, kasus klasik ini. Si A kakak, misalnya si A menyulut ya, misalkan aku pinjam mainannya, si adik nggak boleh, misalkan gitu. Kemudian si kakak sekarang gitu, terus diambil, si adik mukul kakaknya, misalkan gitu. Padahal yang menyulut adalah kakaknya, tapi adiknya mukul gitu, sama-sama salah kan gitu kan ya. Jadi dalam kasus seperti itu kita bisa ya memperingatkan, jadi menjelaskan memukul itu salah, walaupun kita itu misalkan digoda ya, walaupun kita itu treat seperti itu, memukul itu tidak pernah dibolehkan, misalkan gitu ya. Kalau misalkan ada orang, oh kamu jelek, diolok seperti itu kemudian mukul, itu kan memang ya kita ajari mereka itu nggak benar, karena violence atau physical violence itu jelas bukan solusi. Tapi untuk kakaknya pun juga harus diadres juga, disampaikan kakak nggak boleh seperti itu. Kalau misalkan adik bilang nggak mau berbagi, kasih dia kesempatan 5 menit untuk berpikir, 5 menit mungkin untuk enjoy toys-nya dia, mainan dia. Nanti kalau dia udah kalem minta lagi, jangan kemudian maksa ngambil gitu ya. Bisa juga kalau jadi setelah diarahkan seperti itu, bisa mereka dijelaskan ya, masing-masing anak ini yang kamu salahnya di sini, kamu salahnya di sini, oh sekarang minta maaf. Itu penting juga, meminta mereka untuk minta maaf, berpelukan, saling menciumkan, kemudian bilang I love you misalnya gitu. Jadi mereka ngelihat bahwa oh actually you make mistake, aku juga make mistake, oke lah kita overlook lah mistake ini supaya nggak kemudian jadi dari situ si bunda pun nggak harus menghukum dua-duanya, salah satunya gitu ya. Dan juga kalau memang ini duduk permasalahannya begini, dan anak-anak juga akan merasa bahwa oh bunda ngelihat memang aku salah, dia juga salah, jadi sama-sama minta maaf. Jadi mereka pun bisa terbiasa juga untuk minta maaf ketika berbuat kesalahan gitu ya. Itu mungkin tambahanku. Dan Oke, satu pertanyaan lagi insya Allah ya. Oke. Nomor 7 Dan. Assalamualaikum, bisa didengar? Masih didengar ini? Baterai habis ya? Tinggal 10% lagi. Oke. Assalamualaikum dokter kembar. Dok, anak saya sebenarnya udah usia 13 tahun, tapi kidal. Kalau mengerjakan segala sesuatu biasanya sama tangan kirinya, sehingga kadang kami orang serumah melihatnya agak ribet, terutama kalau saya ajak masak bersama. Dia tidak berani pegang pisau karena mereka kesusahan menggunakannya dan takut teriris tangannya. Saya sebagai ibunya juga ikut khawatir, tapi saya bingung kalau tidak dilatih kan nggak bakalan bisa sampai besar nanti. Gimana cara mengatasi hal itu? Terima kasih. Oke. Jadi left-handed atau kidal, kalau usia 13 tahun itu susah untuk di-train sudah Bun ya. Kalau masih bayi, misalkan umur 0 sampai 1 tahun ya, kelihatan dia selalu megang pakai tangan kiri gitu, masih bisa dilatih gitu ya, karena brain atau otak mereka itu sedang berkembang. Tapi kalau sudah usia 13 tahun sudah terbentuk kan gitu. Yang pertama, kita nggak perlu khawatir karena left-handed, right-handed itu tidak menentukan berimannya seseorang gitu ya. Yang paling penting, hal-hal yang disyariatkan di dalam Islam, pemakai tangan kanan itu yang harus. Misalkan makan minum harus pakai tangan kanan, haram pakai tangan kiri misalnya. Ya itu kita harus membiasakan dia makan minum pakai tangan kanan. Untuk cebok dia harus pakai tangan kiri. Nah, itu dia harus terbiasa. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan syariat ya, itu harus kemudian dilatih. Itu aja. Sisanya nggak masalah gitu. Banyak ya di sini pun banyak muslim yang misalkan menulis pakai tangan kiri, kemudian memotong
sayur-sayuran pakai tangan kiri, that's okay. Karena itu tidak ada kaitannya dengan halal haram. Tapi yang berkaitan dengan halal haram itu yang kemudian harus kita luruskan, suka nggak suka dia harus ikut aturan itu kan gitu. Jadi kita risih ya memang karena kita nggak biasa gitu ya, di Indonesia sendiri mungkin sangat umum dibiasakan menggunakan semuanya pakai tangan kanan. Jadi kalau ada pakai tangan kiri atau misalkan ya salaman, jelas harus pakai tangan kanan, memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena secara kultur budaya kita itu memakai tangan kanan itu adalah part of respect gitu. Tetapi kalau untuk dia sendiri menulis, kemudian misalkan chopping atau segala hal ya nggak ada kaitannya dengan orang lain, ya nggak apa-apa dia pakai tangan kiri. Tapi misalkan dia ketemu sama orang lain, kemudian dia ngasih barang atau kemudian dia salaman segala macam berkaitan dengan orang lain, karena kultur budaya itu menuntut kita selalu pakai tangan kanan ya sampaikan itu kepada dia, kalau nanti ngasih kepada orang lain Pak harus selalu pakai tangan kanan Dek gitu. Memang agak kagok mungkin dia, tapi itu sesuatu yang harus kemudian dia biasakan. Tapi kalau misalkan di rumah misalkan nulis, chopping mainan atau kemudian segala macam ya tidak ada kaitan dengan orang lain dan syariat, ya nggak masalah pakai tangan kiri gitu ya. Itu memang brain development-nya juga sudah seperti itu. Jadi bukan hal yang perlu dikhawatirkan ya Bun ya. Oke, insya Allah udah selesai. Mungkin itu dulu ya. Mungkin itu dulu ya. Jazakumullah khairan katsira kepada Bunda semuanya sudah bergabung. Seperti yang tadi saya sampaikan, insya Allah Jumat ini jamnya sepertinya harus jam segini, dan karena harus jemput si kecil nanti kalau sore. Kalau jam-jam seperti 7:30 itu kesusahan. Jadi siapa yang bergabung insya Allah akan bisa bergabung di Zoom hari Jumat, sisihkan waktu pukul 10 waktu Inggris, berarti pukul 4 sore atau setengah 4 sore bisa insya Allah. Jadi nggak motong maghrib, setengah 4, setengah 5, setengah 6 ya 2 jam insya Allah untuk modul 2 topik kedua 100 peserta pertama insya Allah. Jadi kita buka siapa cepat dia dapat ya. Siapa cepat dia dapat. Nanti sekalian ngelihat siapa yang benar-benar tertarik gitu ya. Nanti kalau misalkan out, bisa jadi orang lain masuk lagi gitu. Jadi kita akan buka insya Allah 15 menit sebelum sebelum acaranya. Insya Allah itu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan jazakumullah khairan katsira. Mungkin dibaca komen-komennya dan sebelum kita pergi, jazakumullah khairan katsira kepada yang sudah bergabung. Bunda Indah ini. Bunda Indah, setuju dok, anak saya kidal, sudah dilatih sejak kecil tapi tidak bisa. Akhirnya persis yang dokter bilang, bahwa yang dibiasakan yang memang disyariatkan untuk makan, minum, nulis Al-Quran, dan bersih-bersih ketika BAB dan BAK. Masya Allah banyak ilmuwan muslim yang kidal juga. Masya Allah. Ada Bunda Juani, Bunda Rizka, Bunda Zaki, Bundanya Zaki, Ummu Khalid Al-Fatih, Mbak Hernawati Murdani, ada Umi Ochan, nanti ada link Irfan. YouTube-nya nggak, Dan? Ada untuk live apanya? Untuk hari Jumat itu ada live-nya nggak? Oke, semoga ada, bisa diusahakan lah insya Allah nanti. Cuman nggak reliable ya koneksinya. Iya, insya Allah nanti doakan mau nambah internet baru nanti, semoga bisa lebih gampang nanti koneksinya. Oke, insya Allah. Mungkin itu dulu. Iya, kita akhiri dengan alhamdulillah. Kenapa? Insya Allah mau dibaca lagi. Yang jelas terima kasih banyak ini ya, jazakumullah khairan katsira sudah ikut meramaikan acara kita hari ini. Kehadiran Bunda tiada bermakna tanpa kehadiran Bunda. Insya Allah semoga bisa ada manfaatnya sharing ini. Semoga minggu depan mohon kita doanya bisa selalu untuk kami. Terus insya Allah Q&A. Kita masih ngutang banyak. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.